Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau kupas tuntas bab 8 dari buku Tiny Humans Big Emotions. Topik yang penting banget. Konsekuensi, hukuman, dan imbalan. Sumber kita masih dari buku panduan keren ini. Nah, tujuan kita kali ini mau coba bedain nih tiga pendekatan ini. Sebenarnya apa sih bedanya? Terus dampaknya gimana ke anak, terutama buat jangka panjang. Mana yang beneran ngajar, mana yang cuma yang ngontrol bentar doang. Anda pernah nggak sih bingung gitu pas anak dikasih time out, itu hitungannya hukuman apa konsekuensi ya? Atau janjiin es krim biar mainan diberesin, itu efektif nggak sih sebenarnya? Yuk kita gali bareng. Iya, ini memang area yang sering bikin galau ya, tapi penting banget dalam kita berinteraksi sama anak sehari-hari. Soalnya, kalau kita udah paham bedanya, itu bukan cuma soal milih kata loh, tapi benar-benar bisa ngubah cara kita merespons anak. Dari yang tadinya mungkin cuma reaksi aja, jadi respons yang lebih sadar, yang tujuannya ngebangun sesuatu di dalam diri anak. Oke, oke. Mari kita mulai dari yang mungkin paling sering salah kaprah ya, hukuman. Buku ini kan punya pendekatan khas ya, CECP itu, Collaborative Emotion Processing. Nah, dari kacamata itu, hukuman dilihatnya gimana? Oke, jadi menurut prinsip di buku ini ya, hukuman itu tujuan utamanya ya buat bikin rasa nggak nyaman. Entah fisik atau emosi. Tujuannya ya buat nyetop perilaku, tapi dengan cara paksa gitu. Cirinya nih, hukuman itu seringnya nggak nyambung secara logika sama kesalahan anaknya. Misalnya anak mukul adiknya, hukumannya nggak boleh nonton TV. Kan nggak langsung nyambung tuh. Fokusnya jadi lebih ke nunjukin siapa yang pegang kendali, siapa yang berkuasa. Nah, dampaknya ini yang perlu kita perhatiin banget. Buku ini nyorot kalau hukuman bisa bikin anak merasa malu, shame. Itu beda loh sama rasa bersalah, guilt. Kalau shame itu rasanya diri dia yang buruk, bukan cuma perilakunya. Wah, ini dalam nih. Kalau guilt kan lebih sehat ya, fokusnya ke perilaku yang salah. Selain shame, hukuman juga bisa bikin takut, atau malah jadi ngelawan. Atau pinter banget bohongnya biar nggak ketahuan. Perilakunya mungkin berhenti sih, tapi ya sementara aja. Nggak ada pembelajaran internal, nggak ada skill baru yang kebangun. Menarik. Jadi fokusnya benar-benar cuma penghentian paksa ya, bukan ke pemahaman anak. Tapi kadang kan ada argumen, gimana kalau situasinya bahaya? Anak lari ke jalan gitu misalnya. Apa nggak perlu hukuman biar cepat berhenti? Gimana buku ini ngelihatnya? Nah, pertanyaan bagus itu. Buku ini kemungkinan besar bakal bedain antara tindakan protektif langsung sama hukuman. Kayak narik anak dari jalan itu kan melindungi ya, bukan menghukum. Itu perlu, demi keselamatan. Tapi setelah anak aman, pendekatannya ya balik lagi ke CEP tadi. Validasi dulu emosinya, takutnya dia, mungkin takutnya kita juga. Tenangin diri bareng-bareng, baru deh setelah tenang kita omongin bahayanya apa, aturannya gimana. Jadi intervensi fisik buat selamat itu beda sama hukuman yang niatnya bikin sakit biar kapok. Pelajaran sebenarnya itu datang pas diskusi, setelah situasi aman dan semua udah tenang. Bedanya antara melindungi sama menghukum sip. Sekarang kita geser ke sisi yang kayaknya lebih positif nih. Imbalan. Buku ini kan ada bahas soal imbalan eksternal ya. Apa nih yang perlu kita waspadai dari imbalan ini? Ya, imbalan eksternal itu kan sesuatu dari luar ya. Bisa barang, kayak stiker, mainan, atau bisa juga pujian, perhatian khusus gitu. Dikasihnya setelah anak ngelakuin perilaku yang kita mau. Nah, di sini nih jebakannya kalau kata buku ini. Dibilang, kalau kita keseringan ngandelin imbalan dari luar, itu justru bisa ngerusak motivasi intrinsik anak. Tunggu. Motivasi intrinsik maksudnya keinginan asli dari dalam diri anak buat ngelakuin sesuatu karena dia senang atau ngerasa itu benar gitu. Dan imbalan dari luar malah bisa ngerusak itu. Wah, ini agak bikin kaget sih. Soalnya kan kita mikirnya ngasih hadiah atau muji itu ya bagus buat dorong perilaku positif. Betul. Motivasi intrinsik itu, ya itu tadi. Nah, argumennya gini, kalau anak udah terbiasa ngelakuin sesuatu demi dapat hadiah, fokusnya geser. Dia jadi nggak ngelakuin itu karena nilai dari tindakan itu sendiri. Misalnya beresin mainan, ya karena emang tanggung jawab atau biar rapi gitu. Tapi jadinya ya semata-mata biar dapat imbalannya. Akibatnya apa? Pas imbalannya nggak ada, ya perilakunya bisa ikutan hilang. Ada juga efek kayak toleransi gitu. Lama-lama butuh hadiah yang lebih gede atau lebih sering, baru mau gerak. Wah, ini jadi ingat soal jenis pujian yang dibahas juga. Katanya kalau muji, kamu pintar,
itu kan fokus ke sifat ya. Itu malah bisa bikin anak jadi takut salah, takut nyoba hal baru, karena khawatir label pinternya hilang. Beda sama pujian kayak, wah kamu kerja keras banget ya nyelesain puzzle itu. Nah, ini fokus ke usaha. Katanya ini lebih bagus buat bikin anak percaya kalau kemampuan itu bisa tumbuh kalau diasah. Growth mindset gitu ya. Persis, fokus ke proses sama usaha itu numbuhin mental yang lebih tangguh, lebih mau belajar. Nah, sekarang kita masuk ke konsep ketiga nih, konsekuensi. Ini nyambung sama bahasan soal batasan ya. Apa sih konsekuensi menurut buku ini? Konsekuensi itu sederhananya ya hasil atau akibat yang ngikutin suatu tindakan. Bedanya sama hukuman yang seringkali kayak nggak nyambung tadi, konsekuensi itu punya hubungan sebab akibat yang jelas sama perilaku anak. Logis gitu. Biasanya dibedain jadi dua jenis utama, alami sama logis. Kalau alami, ya terjadi gitu aja tanpa kita ngapa-ngapain. Kayak contoh tadi, nggak pakai jaket pas dingin, ya akibatnya kedinginan. Itu alami. Nah, kalau konsekuensi logis, itu kita sebagai orang dewasa yang nentuin. Tapi kuncinya harus ada hubungan yang masuk akal sama perilakunya. Contohnya, kalau mainan dilempar sampai rusak, ya konsekuensinya nggak bisa main mainan itu lagi atau mainannya disimpan dulu. Kan nyambung tuh. Tujuan utama konsekuensi itu bukan bikin anak sengsara, tapi ngajarin soal realita, sebab akibat, tanggung jawab, sama cara nyelesain masalah. Fokusnya ke belajar. Aha, jadi kalau hukuman itu kayak pukulan buat nyetop paksa, terus imbalan kayak umpan biar mau nurut. Nah, konsekuensi ini lebih kayak peta gitu ya. Nunjukin kalau milih jalan A, ya nyampenya ke B. Kalau milih C, ya nyampenya ke D. Gitu ya. Wah, ini rasanya lebih memberdayakan sih. Lebih ngajarin. Analogi yang bagus itu. Konsekuensi yang pas itu ngebantu anak ngerti gimana dunia ini bekerja. Gimana tindakan mereka itu ada dampaknya. Buat diri sendiri, buat orang lain juga. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Gimana persisnya hubungan antara konsekuensi ini sama batasan, boundaries, yang dibahas di bab sebelumnya? Apa konsekuensi ini kayak pagarnya batasan gitu? Iya, hubungannya erat banget. Batasan itu kan kayak aturan mainnya ya, ekspektasi kita gimana perilaku yang oke dalam situasi tertentu. Ini ngasih struktur, ngasih rasa aman. Nah, konsekuensi logis itu adalah apa yang terjadi, baik secara alami atau kita terapkan pas batasan itu didorong atau dilanggar. Jadi, ya konsekuensi yang efektif itu fungsinya ya buat dukung dan negakin batasan. Tapi penting banget nih, caranya itu ngajarin, bukan ngehukum. Buku ini juga hati-hati banget bedain antara konsekuensi logis sama ancaman, Freds. Ancaman itu seringnya nggak relevan. Kayak, kalau nggak makan sayur, nggak boleh main sepeda. Kan nggak nyambung. Tujuannya ya ngontrol pakai rasa takut. Kalau konsekuensi logis, selalu relevan dan fokusnya ke pembelajaran dari situasi itu. Oke, coba pakai contoh ya. Misal batasannya di dalam rumah, bola nggak boleh dilempar. Terus anak tetap lempar, kena lampu. Konsekuensi logisnya mungkin dia bantu bersihin pecahannya kalau aman, atau ikut ganti bohlam pakai uang jajannya, atau ya bolanya istirahat dulu nggak dimainin. Ini beda kan sama ancaman kayak, awas lempar bola lagi, HP kamu disita, gitu bukan sih? Nah, pas banget itu contohnya. Kelihatan kan hubungan logisnya antara perilaku, lempar bola di dalam, sama akibatnya, kerusakan, tanggung jawab, atau kehilangan hak main bola itu sementara. Respon kita ngasih konsekuensi logis itu, idealnya ya disampaikan dengan tenang, dengan hormat. Nah itu jadi momen belajar yang nyata buat anak. Dia jadi ngerti kenapa batasan itu ada. Terus kenapa sih milih pendekatan konsekuensi ini dianggap penting banget? Apa kata buku ini soal dampak jangka panjangnya dibanding kalau kita seringnya pakai hukuman atau imbalan? Dampak jangka panjangnya itu kontras banget menurut buku ini. Hukuman, ya karena fokusnya ke kontrol dan bisa bikin shame tadi, itu risikonya gede buat ngerusak hubungan kita sama anak. Anak mungkin nurut, tapi karena takut. Rasa percaya, kedekatannya bisa hilang. Terus bisa nurunin harga diri anak. Dan ironisnya malah bisa bikin anak makin pinter ngumpet-ngumpet. Yang penting jangan sampai ketahuan. Sementara kalau imbalan eksternal, kayak yang kita bahas tadi, risikonya yang ngerusak motivasi intrinsik. Anak jadi kurang terdorong ngelakuin sesuatu karena minat atau nilai dari dalam dirinya, tapi lebih ke untungnya buat gue apa. Ini bisa ngurangin kreativitas, kemauan ngambil risiko positif buat belajar, sama ya kenikmatan dalam prosesnya itu sendiri.
Waduh, jadi tanpa sadar kita bisa kayak ngelatih anak buat nanya dapat apa terus ya? Bukannya nikmatin belajar atau ngerasa senang bisa bantu gitu. Itu resiko yang disorot buku ini, iya. Nah, sebaliknya, konsekuensi yang diterapin secara konsisten, tapi dalam kerangka yang suportif dan penuh empati kayak CEP tadi, itu tujuannya justru membangun fondasi internal anak yang kuat. Ini termasuk kemampuan mikir kritis, paham sebab akibat, tanggung jawab, kemampuan ngatur emosi dan perilaku, self-regulation, sama pemahaman moral yang lebih dalam. Karena fokusnya belajar dan disampaikannya dengan hormat, pendekatan ini malah nguatin hubungan. Ujung-ujungnya kan balik lagi ke pertanyaan dasar, kita pengen anak kita tumbuh jadi orang kayak gimana? Yang nurut karena takut, atau karena diiming-imingi hadiah? Atau orang yang bisa mikir, tanggung jawab, punya empati, dan geraknya dari dalam dirinya sendiri? Pertanyaan yang dalam banget itu buat direnungin. Oke deh, kalau kita sepakat nih ya menurut buku ini konsekuensi yang ngajarin itu lebih baik, gimana caranya biar pas kita terapin itu beneran efektif? Biar nggak jadi hukuman terselubung gitu. Apa kriteria kuncinya? Buku ini, lewat prinsip CF dan pembahasan konsekuensi logis, nyaranin beberapa kriteria penting. Sering disingkat jadi 3R atau 4R gitu. Pertama, relevan. Harus nyambung banget sama perilakunya. Anak nggak mau matiin TV pas waktunya habis. Ya konsekuensi relevannya mungkin besok nggak nonton TV, bukan disuruh tidur lebih cepat. Nggak nyambung kan? Kedua, rasional atau reasonable. Maksudnya proporsional, sepadan gitu. Anak nggak sengaja numpain air dikit, ya konsekuensinya bantung lap, masuk akal. Tapi kalau disuruh ngepel serumah, nah itu nggak proporsional, jatuhnya kayak ngehukum. Ketiga, respect. Ini penting banget di CF. Sampaikan konsekuensinya dengan tenang, hormat, fokus ke perilaku, jangan nge-label anaknya. Misalnya bilang, karena mainannya dilempar dan bisa rusak, mainan ini perlu kita simpen dulu, ya sampai besok. Bukan, dasar anak nakal mainannya Mama Sita. Bagian dari respek ini juga, validasi perasaan anak. Mama tahu kamu kecewa atau marah mainannya disimpan. Boleh kok ngerasa gitu. Keempat, revealed atau diungkapkan sebelumnya. Kalau bisa, terutama buat konsekuensi logis yang udah jadi aturan. Jadi anak udah tahu duluan. Ingat ya, kalau waktu main game habis tapi nggak berhenti, besok nggak ada waktu main game. Dan yang paling dasar dari semuanya itu, ya fokus pembelajaran. Tujuannya bukan bikin kapok, tapi bantu dia belajar. Jelasin kenapa ada konsekuensi, apa pelajarannya. Kasih kesempatan buat perbaiki kalau memang bisa. Wah, validasi perasaan itu kayaknya kunci banget ya. Ngakuin kalau anak boleh nggak suka sama konsekuensinya, tapi konsekuensinya tetap jalan. Ini pasti bantu banget jaga hubungan ya, meskipun kita lagi negakin batasan. Banget. Itu nunjukin kita ngerti dan peduli sama perasaan dia, meskipun lagi ngajarin tanggung jawab. Itu nguatin hubungan, bukan ngerusak. Contoh saya tadi, soal anak nggak mau beresin mainan. Konsekuensinya mainannya istirahat sehari. Itu kan relevan ya, mainan nggak diberesin nggak bisa dimainin. Rasional, sehari nggak seminggu. Bisa disampaikan dengan respect. Mama lihat kamu masih asyik, tapi waktu main udah abis nih. Karena belum dirapikan, kita simpan dulu ya sampai besok. Mama tahu kamu mungkin kecewa. Bisa jadi udah diinfoin sebelumnya. Fokusnya belajar tanggung jawab. Kayaknya masuk ya kriteria tadi. Tepat sekali. Itu contoh penerapan yang udah selaras banget sama prinsip-prinsipnya. Tapi jujur deh, di dunia nyapa yang kadang riuh banget, anak lagi tantrum, kerjaan numpuk, kitanya juga capek, stres. Nerapin ini tuh rasanya, aduh jauh lebih susah ya daripada ngomongin ya. Refleksnya kan sering pengen cepet beres aja gitu. Entah pakai bentakan, hukuman, atau janji manis imbalan. Gimana buku ini ngebantu kita ngadepin momen-momen sulit kayak gini? Nah, ini penting banget. Buku ini sangat nekenin soal kesadaran diri kita sebagai orang dewasa. Langkah pertamanya, ya kenali pemicu emosi kita sendiri. Pas kita udah ngerasa panas, wah hampir nggak mungkin bisa respons pakai konsekuensi logis yang tenang dan ngebangun. Disinilah kerangka CEP intinya kan ngolah emosi bareng anak bukan ngelawan emosi jadi pegangan kita. Ingat nggak konsep penting soal bedain calming moment sama teaching moment? Pas emosi lagi tinggi-tingginya, entah anak atau kita, prioritas utama tuh bukan ngasih pelajaran atau konsekuensi. Prioritasnya itu co-regulation. Bantu sistem saraf anak dan kita juga biar tenang lagi. Caranya, ya bisa validasi emosi, kamu marah banget ya sekarang, bisa peluk kalau anak mau, napas dalam bareng, atau ya kasih jarak sebentar aja. Baru deh,
Setelah semua relatif tenang, kita bisa masuk ke teaching moment. Bahas apa yang terjadi, kenapa itu jadi masalah, konsekuensinya apa, mungkin cari solusi bareng. Ini nyambung juga sama idenya Ross Green soal Plan B itu loh. Pendekatan kolaboratif buat mecahin masalah setelah semua tenang. Fokusnya ke apa sih yang bikin kamu susah ngikutin aturan ini? Bukan nyalahin. Oh, jadi pas anak misalnya pagi-pagi rusuh, nggak mau pakai sepatu, terus kita rasanya udah mau meledak nih. Langkah CP pertama itu bukan langsung ngasih konsekuensi, ya udah nggak usah sekolah yang bisa jadi hukuman terselubung ya. Tapi malah jeda dulu, tarik napas, terus coba validasi. Kamu kayaknya sebel banget ya disuruh pakai sepatu sekarang, ada apa sih? Baru setelah mungkin agak redaan dikit, kita bisa ngomongin kenapa perlu pakai sepatu, konsekuensi alaminya apa kalau nggak pakai kaki kotor sakit, atau cari solusi bareng gitu. Wah, ini butuh latihan sabar tingkat dewa kayaknya ya. Haha, iya memang butuh latihan, butuh sabar, dan seringnya butuh kemampuan maafin diri sendiri juga pas kita ngerasa gagal atau nggak sempurna ngelakuinnya. Tapi ya itu tadi, ini investasi jangka panjang, bukan perbaikan instan. Investasi ke hubungan yang kuat dan kemampuan internal anak buat hadapi hidup nantinya. Oke, ini dalam banget diskusinya. Coba kita rangkum sedikit ya intinya. Kita udah coba bedah gimana buku ini ngeliat beda mendasar antara konsekuensi yang tujuannya ngajarin dan bangun pemahaman sebab akibat. Terus hukuman yang fokusnya lebih ke kontrol dari luar dan risikonya bikin malu. Sama imbalan dari luar yang bisa ngerusak motivasi dari dalam diri anak. Kita juga lihat kunci konsekuensi efektif itu harus relevan, rasional, disampaikan dengan hormat, sambil validasi emosi, dan fokusnya ke belajar, bukan bikin jerak. Ini semua nyambung ke gimana kita negakin batasan yang sehat. Betul. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi ya, pilihan kita tiap hari dalam merespon anak, mau pakai konsekuensi yang ajarin, hukuman yang ngontrol, atau imbalan yang manipulatif, itu sebenarnya sedikit demi sedikit lagi nyebentuk pemahaman dasar anak soal banyak hal. Soal keadilan, soal hubungan antar manusia, soal tanggung jawab pribadi, soal gimana cara nyelesain masalah. Jadi, pendekatan yang kita pilih hari ini tuh benar-benar investasi buat kecerdasan emosional, ketangguhan, dan karakter mereka di masa depan. Jauh lebih dari sekedar nyetop rengekan atau biar anak nurut saat itu aja. Wah, perspektif yang kuat banget ya buat nutup diskusi kita. Nah, sebagai oleh-oleh pemikiran nih buat Anda bawa pulang, coba ingat satu situasi spesifik deh yang sering kejadian sama anak di sekitar Anda, situasi di mana mungkin respons otomatis Anda itu cenderung ke arah hukuman, misalnya nada tinggi, ancaman, atau imbalan cepat, janji-janji gitu. Tantangan kecil aja nih buat minggu ini. Bisa nggak Anda coba sekali aja buat respons situasi mirip itu pakai prinsip konsekuensi logis yang relevan. Disampaikannya tenang sambil coba akui atau validasi perasaan anak yang muncul. Nggak usah sempurna kok, coba amati aja. Ada nggak ya perubahan kecil di interaksi itu? Terima kasih banyak sudah gabung di eksplorasi mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di The Deep Dive berikutnya.